Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua di dalam kasih Kristus Yesus yang senantiasa menopang, memelihara, memberkati, dan menjagai kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa dan selamat beribadah untuk kita semuanya. Nah, saat ini saudara-saudara, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan memberkati kita, mengurapi kita, dan memberi kita hikmat dalam mendengarkan dan memahami kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebesaran, kemurahan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, jamahlah hati dan pikiran kami. Beri kami hikmat dan pengertian, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami diberkati Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, dan juga yang menghadapi persoalan hidup Tuhan memberikan jalan keluar bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saat ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 38. Saya bacakan untuk kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memerahi Petrus katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu. Dan apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Amin firman Tuhan. Diberkatilah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, yang merenungkannya, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita saat ini yaitu mengikut Yesus. Sekali lagi saya katakan, tema kita saat ini adalah mengikut Yesus. Follow Jesus. Nah, saudara-saudara, perikop ini diawali oleh Yesus. Dikatakan Yesus sedang mengajarkan kepada mereka. Yesus mengawali suatu pengajaran ataupun mengajarkan sesuatu kepada murid-murid
bahwa anak manusia akan menanggung banyak penderitaan, bahwa Yesus atau anak manusia akan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Bahkan anak manusia akan dibunuh, bahkan dia akan bangkit sesudah hari yang ketiga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini Tuhan Yesus ajarkan bukan hanya sekedar suatu pengajaran, bukan suatu hal sesuka hati Yesus menerangkan kepada murid-murid ataupun orang-orang, melainkan ini menjadi suatu pengalaman Yesus yang real, pengalaman Yesus yang benar-benar nyata. Bahkan ini sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu Yesus menerapkan dan juga menegaskan di dalam ayat yang ke-34 dikatakan, jadi barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, bahkan mengikut aku. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Kristen mengatakan, oh saya sudah mengikut Kristus lama, oh saya sudah mengikut Kristus sejak saya kecil, ya tidak pernah absen ke gereja. Nah, saudara-saudara, namun apakah benar pengakuan itu dengan kehidupan yang sudah dialaminya? Nah, dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia di sana Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, artinya di sana saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau orang yang mengikut Yesus, tentu dia juga wajib hidup sama seperti Kristus, dan juga siap sedia mengalami pengalaman-pengalaman Yesus, dan juga mau menderita, mau hidup seperti Kristus hidup. Bagaimana Kristus hidup? Dia menderita, dia ditolak, dan juga banyak penganiayaan yang dialami. Nah, saudara-saudaraku, terkadang kita mengatakan bahwa kita mengikut Yesus, saya sudah mengikut Yesus, tetapi terkadang kita tidak siap untuk ditolak. Kita tidak siap mengalami penganiayaan, kita tidak siap mengalami yang namanya penderitaan. Nah, itu bukan kehidupan Kristen yang sejati, saudara-saudara. Orang yang mengikut Kristus, hidup Kristen yang sejati itu adalah orang yang mau hidup dan siap sedia, kalaupun itu terjadi penolakan, kalaupun itu terjadi penganiayaan, kalaupun itu terjadi penderitaan yang kita alami pada masa-masa kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak murid-murid dan juga orang-orang Kristen yang mengalami perjalanan kehidupannya sama seperti Kristus. Contohnya kita bisa lihat, saudara-saudara, yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus, ketika murid-murid Yesus mengambil suatu keputusan. Suatu keputusan untuk apa? Untuk mengikut Yesus. Yaitu mereka harus menjalani yang namanya suatu konsekuensi. Mereka harus siap sedia. Mereka meninggalkan pekerjaannya, mereka meninggalkan keluarganya. Bahkan tidak hanya itu, ketika murid-murid mengikut Yesus, mereka tidak punya tempat tinggal yang tetap. Ya, mereka tidak disukai oleh orang banyak. Bahkan mereka banyak yang mati martir. Ya, mati yang tidak menyenangkan. Ya, mati yang tidak diinginkan. Mereka banyak, saudara-saudara, contohnya seperti Rasul Petrus dan juga rasul-rasul yang lain. Mereka mati secara tidak wajar, saudara-saudara, mati martir. Karena apa? Mengikut Yesus. Tapi jangan heran, saudara-saudara, sekalipun mereka mengalami demikian, tetapi Yesus telah mengingatkan hal demikian sebelumnya kepada murid-muridnya. Dalam Yohanes 16 berkata ayat 1-4, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa menolak aku. Kamu akan dikucilkan,
Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Saudara, hal ini sudah diingatkan oleh Yesus. Barang siapa yang mau mengikut Yesus, mereka akan dikucilkan, mereka dianiaya, bahkan juga mungkin juga nanti akan dibunuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah mengikut Yesus. Murid-murid, ya, kalau kita bisa melihat juga jemaat-jemaat yang ada di Roma, saudara-saudara, jemaat-jemaat yang ada di Roma, ya, tidak hanya para murid saja yang menanggung konsekuensi karena mengikut Yesus, tetapi jemaat-jemaat yang ada di Roma, mereka juga dianiaya secara luar biasa. Oleh apa? Oleh kekaisaran Romawi, ya, Kaisar Nero dan pasukannya. Setiap orang Kristen itu dianiaya, dikejar, dikucilkan, bahkan ditekan. Ya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu kalau orang Kristen, kalau jemaat yang ketahuan mengikut Yesus, mereka akan kehilangan kenyamanan hidup. Mereka akan kehilangan kenyamanan hidup. Mereka kehilangan kewarganegaraan, bahkan kehilangan nyawa mereka. Makanya di dalam tulisannya Rasul Paulus menguatkan jemaat-jemaat yang ada di Roma. Dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara, dari pengalaman murid-murid dan juga jemaat-jemaat yang di Roma ini dapat kita bisa melihat atau kita simpulkan bahwa mengikut Yesus itu berarti ada konsekuensinya dan selalu siap sedia apapun keadaannya, saudara-saudara. Karena apa? Karena kita senantiasa ada di dalam kasih Kristus. Tidak akan pernah ada yang memisahkan kita daripada kasih Kristus itu. Oleh karena itu jangan takut, saudara, ketika kita sedang mengikut Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, bagaimana kita mengambil suatu keputusan untuk setia mengikut Yesus sampai garis akhir. Apapun kondisinya, apapun konsekuensinya, ya, bagaimana kita harus mengikut Yesus? Yang pertama, yaitu kita menyangkal diri. Nah, ayat 34a dikatakan di sana, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Yang pertama, saudara-saudara, menyangkal diri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah artinya menyangkal diri ini? Menyangkal diri artinya setiap peristiwa dalam kehidupan kita ini, ya, kita berkata tidak pada diri kita sendiri dan yes, ya, kepada Allah. Itulah menyangkal diri, saudara-saudara. Kalau kita bisa melihat contoh menyangkal, ya, kalau kita bisa melihat contoh satu, yaitu Petrus
menyangkal Tuhan. Petrus menyangkal Yesus. Artinya di sana dia menyangkal Tuhannya, ya. Dia menyangkal Tuhan. Artinya di sana, aku tidak kenal orang itu. Ya, aku tidak kenal orang itu. Nah, dia berarti menyangkal, ya, menyangkal Yesus. Nah, kalau kita misalnya menyangkal diri kita sendiri, aku tidak mengenal diriku sendiri. Ya, ada begitu orang banyak mengatakan aku tidak mengenal diriku sendiri. Ya, artinya di sana itu adalah dia menyangkal diri sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kalau kita bisa melihat menyangkal diri ini artinya ya menghilangkan diri sendiri sebagai prinsip kehidupan yang utama. Ya, menyangkal diri itu menghilangkan diri sendiri sebagai prinsip kehidupan yang utama dan menjadikan Allah sebagai prinsip yang memerintah. Allah yang memerintah. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa menyimpulkan di sini bahwa menyangkal diri itu adalah yaitu merubah fokus diri sendiri dan fokus kepada Yesus Kristus. Dan kemudian dikatakan merubah kepentingan diri sendiri dan mengubahnya kepada kepentingan Yesus. Nah, itulah dalam arti di sini adalah mengutamakan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menyangkal diri. Menyangkal diri ini tentu kita menjadi salah satu prinsip atau syarat untuk kita mengikut Yesus Kristus. Artinya di sini adalah bahwa ketika kita mau mengikut Yesus, bukan lagi kehendak kita, bukan lagi keinginan kita yang kita ikuti, melainkan yang kita ikuti adalah yaitu keinginan dan kehendak Bapa di surga. Itulah namanya kita menyangkal diri kita sendiri. Kita tidak perlu lagi memikirkan kehidupan ini karena ada sesuatu yang kita prioritaskan, yaitu Allah dalam kehidupan ini. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menyangkal diri ini tentu menjadi salah satu syarat di mana kita bisa layak mengikuti Yesus. Kalau kita tidak menyangkal diri, itu kita tidak layak di hadapan Yesus Kristus. Nah, artinya apa yang bisa kita sangkal di sana, saudara-saudara? Penyangkalan diri, saudara-saudara, artinya kita melepaskan segala keinginan daging. Ketika kita menjalani kenikmatan kehidupan kita, dan juga kita menjalani yang berfokus kepada diri kita sendiri, kita bisa menikmati kehidupan ini dengan berfoya-foya untuk memuaskan hawa nafsu, memuaskan kehidupan kita ini. Nah, saudara-saudara, ini yang harus kita tinggalkan. Ini yang harus kita sangkal. Ini yang harus kita buang dalam kehidupan ini. Dan kemudian apa yang kita lakukan? Yaitu melakukan hal-hal yang baik, melakukan kebenaran, melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan ini. Nah, itulah saudara-saudara yang dikatakan menyangkal diri. Menyangkal diri, saudara-saudara, memang menyangkal diri itu tidak enak dan tidak mudah, saudara-saudara. Kalau orang disuruh untuk meninggalkan dosa-dosanya, sebenarnya tidak mudah, saudara-saudara. Contoh yang sangat simpel sekali, kalau kita melihat orang yang sedang dan juga terikat dengan rokok, saudara-saudara. Ketika kita mau berusaha menasihati, ayo tinggalkan rokok, ya, itu tidak gampang, saudara-saudara. Menyangkal diri, menghilangkan kebiasaan buruk itu tidak gampang. Ayo kamu bertobat dan berubah dari cara hidupmu yang lama. Kau suka selama ini selingkuh, ya, karena kamu mengatakan selingkuh, selingan indah katanya, ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi itu sulit
menyangkal diri, sulit meninggalkan itu semua. Oleh karena itu, bagi kita yang mungkin saat ini masih terikat dengan dosa, tinggalkan itu semua. Sangkal diri kita sendiri, tinggalkan itu semuanya. Karena itu kepentingan pribadi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tinggalkan semuanya. Kita ikuti kehendak Tuhan dan cara Yesus hidup di dalam kehidupan kita ini bisa kita alami, menjadi pengalaman-pengalaman hidup kita sama seperti Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudara. Apakah saudara sudah siap untuk menyangkal diri, meninggalkan segala-segala yang jahat, segala yang tidak benar itu ditinggalkan semuanya demi mengikuti Kristus Yesus, demi fokus kepada Tuhan, demi mengikuti kehendak Allah. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara, itu yang pertama, kita punya syarat dalam mengikuti Yesus, dan yang layak mengikuti Yesus yaitu berani menyangkal dirinya. Berani menyangkal diri. Yang kedua, saudara-saudara, yaitu memikul salib. Memikul salib. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memikul salib dikatakan ayat 34 itu, ya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Ia harus memikul salibnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memikul salib. Kalau kita berbicara tentang salib, salib itu merupakan suatu lambang penderitaan, yang menjadi suatu lambang penderitaan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salib bukan penderitaan yang kita alami, ya. Salib bukan penderitaan yang kita alami. Contohnya misalnya sakit penyakit. Contohnya keluarga yang berantakan, kemiskinan, ataupun mungkin suami yang tidak beres, atau yang mungkin KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ataupun mungkin sesuatu dosa-dosa yang mungkin masih hinggap di dalam diri seseorang ataupun orang-orang terdekat kita, bahkan mungkin dalam diri kita sendiri. Itu sebenarnya bukan salib sebenarnya, saudara-saudara. Ya, itu bukan salib. Nah, contohnya misalnya, saudara-saudara, kalau kita misalnya mengalami yang penyakit, saya mengalami penyakit, ini salib dalam diri saya. Nah, saudara, ini bukan salib, sekalipun itu penderitaan yang kita alami, tetapi itu bukan salib. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang dimaksud dengan memikul salib di sini adalah ketika kita mengalami yang namanya suatu penderitaan. Nah, walaupun kita mengalami penderitaan tersebut, sekalipun kita tidak bisa lepas, tetapi kita dengan rela taat, tetapi kita dengan rela mau mengikut kehendak daripada Tuhan. Itulah namanya memikul salib. Sekalipun kita sakit, ya, sekalipun kita menderita, ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita mengikut Yesus, ya, itulah namanya memikul salib. Jadi jangan sampai kita mengatakan ketika kita punya sakit penyakit, itu salib dalam diri, dan ini saya pikul sampai saat ini dalam kehidupan saya. Itu bukan memikul salib. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, memikul salib itu sebenarnya bukan fokus, ya, bukan fokus pada penderitaan. Nah, ini perlu kita ingat, perlu kita pahami di sini. Memikul salib itu bukan fokus pada penderitaan itu, ya. Melainkan apa? Melainkan salib itu fokus ataupun ditekankan pada suatu konsep ketaatan. Pada satu konsep ketaatan. Dan bukan hanya itu salib, bukan hanya itu saja. Memikul salib itu merupakan fokus
ataupun yaitu ditekankan pada konsep kehendak daripada Tuhan, kehendak Tuhan. Makanya kita perlu pahami di sini, yaitu memikul salib di sini artinya adalah yaitu fokus ataupun ditekankan pada konsep ketaatan dan juga namanya kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat ketika Yesus sedang berada di Taman Getsemani, Yesus berkata, ya, dengan secara normal, ya, sebagai manusia, dia juga merasakan penderitaan, dia juga merasakan suatu tekanan yang berat, dan dia juga ingin lepas dari penderitaan itu. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia taat, ya, dan dia juga menginginkan bukan kehendaknya yang terjadi, melainkan kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupannya. Makanya Yesus berkata, Tuhan, jikalau cawan ini boleh lalu daripadaku. Artinya di sana adalah bahwa Yesus sendiri tidak menginginkan penderitaan. Nah, tetapi Yesus saat itu taat. Yesus saat itu mengerti dan juga mau supaya bukan kehendaknya yang terjadi, melainkan kehendak Tuhanlah yang terjadi. Itulah namanya, saudara-saudara, memikul salib. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi saya katakan tadi bahwa memikul salib bukan fokus di penderitaannya, melainkan fokus kepada ketaatan kita dan juga kepada kehendak Allah. Nah, karena apa? Ketika kita taat dan kehendak Allah itu boleh terjadi, ya, dan penderitaan itu juga berarti sesuatu yang dikehendaki Allah. Di dalam kehendak Allah itu ada suatu penderitaan dan itu dikehendaki oleh Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makanya ketika kita bisa mengikut Kristus, mau mengikut Kristus Yesus, ketika ada persoalan, ya, ketika ada suatu tekanan hidup karena mengikut Yesus, kita jalani dengan taat, kita jalani seturut kehendak Tuhan. Nah, itulah memikul salib. Ketika mengikut Yesus, kita harus mengalami pengalaman yang tidak kita inginkan. Contohnya, mungkin kita akan jatuh bangkrut dari bisnis kita karena mengikut Tuhan. Karena selama ini kita membangun bisnis dengan suatu cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita mau taat dan mengikuti kehendak Tuhan, sekalipun kita diizinkan Tuhan untuk mengalami hal yang tidak kita inginkan. Nah, itu saudara-saudara, kita mau berusaha terus memikul salib, mau taat dan mau mengikuti kehendak Tuhan. Bahkan mungkin satu kali pun nyawa kita terancam karena mengikut Yesus, kita mau tetap setia dan taat dan mau mengikuti kehendak Allah. Itulah memikul salib, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dikatakan oleh Yesus, ya, Yesus tidak pernah menawarkan hal-hal yang mulus ataupun hal-hal kedamaian, hal-hal yang baik-baik semua, hal-hal yang begitu menyenangkan semua. Nah, saudara, Yesus tidak mengatakan demikian. Yesus tidak berkata demikian, tetapi Yesus menawarkan dan juga menerangkan dan menjelaskan dengan sungguh-sungguh, ketika mengikut Dia, mengikut Yesus, akan ada nantinya suatu penderitaan, ya. Tetapi ingat, ini dikatakan di dalam ayat-ayat 37-38, kalau kita mau mengikut Yesus, akan ada untungnya, ya, akan ada untungnya kita bisa mengikut Tuhan Yesus. Jadi jujur Yesus, Dia menerangkan bahwa mengikut Yesus itu tidaklah mengalami semuanya damai, sejahtera, sukacita, dan juga hal-hal yang mulus dan yang enak. Tidak, Yesus jujur,
ketika kamu mengikut aku, banyak penganiayaan, banyak tekanan dan penderitaan, bahkan maut juga bisa saja menanti ataupun mengintai kehidupan kita. Itulah suatu pemimpin yang baik, saudara-saudara, pemimpin yang jujur. Ya, jadi tidak berkata muluk-muluk, wah, hal-hal yang besar, hal-hal yang sukses, dan juga hal-hal yang bahagia. Nah, bukan. Yesus tidak lakukan itu. Nah, tapi Yesus dengan berterus terang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah, seorang yang bernama Sir Winston Churchill, Sir Winston Churchill, dia dari tahun 1874 sampai 1965, dia adalah seorang politisi, perwira militer, dan juga penulis Britania, dan merupakan dia juga adalah seorang perdana menteri di Britania di tahun 1940, tahun 1940 sampai 1945. Dia mengatakan demikian. Nah, satu-satunya yang dia tawarkan kepada masyarakat itu yaitu adalah darah, kerja keras, air mata, dan keringat. Itu adalah yang ditawarkan kepada masyarakat. Nah, ketika dia menjabat pada tahun 1940 hingga 1945 sebagai Perdana Menteri di Britania, dia katakan, saya sebagai pemimpin, saya tidak menawarkan yang muluk-muluk, saya tidak menawarkan hal-hal yang baik-baik nanti ke depan ketika saya memimpin. Tapi dia menawarkan adanya satu darah, kerja keras, air mata, dan keringat. Artinya di sana adalah ketika orang mencintai pemimpinnya, ketika orang mau mengikut pemimpinnya, dia harus mau berjuang kerja keras, harus menitiskan keringat dan juga air mata. Nah, itulah yang dikatakan Sir Winston Churchill. Nah, saudara-saudara, ada satu lagi tokoh yaitu Garibaldi. Garibaldi ini adalah seorang pejuang besar di Italia. Garibaldi adalah seorang patriot Italia dan tentara. Dia memimpin banyak kampanye militer yang menghasilkan pembentukan di Italia. Bahkan dia disebut sebagai pahlawan dua dunia. Pahlawan dua dunia. Karena apa? Karena petualangan militernya di Amerika Selatan dan juga di Eropa. Nah, dia merekrut para pejuang dengan kata-kata demikian. Saya menawarkan bukan upah, bukan tempat tinggal, bukan persediaan makanan. Saya menawarkan kelaparan, saya menawarkan kehausan, barisan perang, pertempuran-pertempuran dan kematian. Biarlah orang yang mencintai negerinya dalam hatinya dan bukan hanya dengan bibirnya mengikuti aku. Hai serdadu, semua upaya kita menentang kekuatan yang superior akan sia-sia. Saya tidak punya sesuatu yang dapat ditawarkan kepada kalian kecuali kelaparan, kehausan, kesulitan, dan kematian. Tetapi saya memanggil semua orang yang mencintai negerinya untuk bergabung dengan saya. Nah, saudara, ini cara Garibaldi merekrut para pejuang-pejuang untuk berjuang untuk negerinya. Nah, saudara, dia tidak menawarkan suatu upah ataupun kenyamanan nanti yang akan mereka nikmati. Tapi mereka menawarkan siapa yang siap untuk di barisan perang, di barisan kelaparan dan kehausan, ikut saya berperang untuk negeri yang kita cintai. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah dua tokoh yang sangat luar biasa, jujur berkata. Nah, kalau kita bisa melihat, bisa satu lagi di Indonesia, yaitu Pak Jokowi. Pak Jokowi berkata, ayo kerja keras dan kerja keras, bekerja. Bahwa Pak Jokowi tidak menegaskan ataupun memberi suatu nasihat untuk bersenang-senang ataupun
menawarkan sesuatu hal yang muluk-muluk, yang baik-baik, ataupun gaji yang tinggi-tinggi, tidak. Tapi dia bekerja keras, bekerja keras, bekerja keras. Nah saudara, ada satu lagi tokoh yang sangat luar biasa, yaitu siapa namanya? Yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus itu menawarkan, yaitu apa saudara-saudara? Coba kita perhatikan di dalam ayat 34 ya sampai 36. Dikatakan di sana, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus di sini menawarkan orang yang mau mengikut Yesus, orang yang mau mengikut Dia, yaitu ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Karena apa? Dikatakan, barang siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia mendapatkannya. Nah saudara, tidak sesuatu yang sia-sia ketika kita mau mengikuti pemimpin kita yang jujur berkata-kata demikian. Yesus jujur berkata-kata demikian. Ingat saudara-saudara, ketika kita mau mengikut Yesus, kita tidak kehilangan nyawa kita. Sekalipun kita kehilangan nyawa kita karena Yesus, kita akan mendapatkannya kembali. Nah itulah pesan-pesan Tuhan Yesus. Nah mau pilih yang mana saudara-saudara? Pesan-pesan daripada tokoh-tokoh yang tadi, atau pesan Yesus Kristus dalam kehidupan kita? Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pikulah salib dalam kehidupan kita ya. Pikulah salib dalam kehidupan kita saudara-saudara. Ketika kita mengikut Yesus, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita yang mungkin menghimpit kita, menekan kita, ataupun kita teraniaya, ataupun kita mengalami penderitaan, tetap pikul salib Yesus. Tetap pikul salib dalam kehidupan ini. Puji Tuhan saudara-saudaraku. Yang terakhir, yang ketiga saudara-saudara. Yang ketiga, bagaimana kita mengikuti Yesus ya. Nah bagaimana syarat kita boleh layak kita mengikuti Yesus? Yang pertama tadi, yaitu kita menyangkal diri. Yang kedua tadi, yaitu kita memikul salib. Yang ketiga, mengikut Yesus. Ia harus mengikut Yesus. Kenapa dua kali dikatakan di sini? Ayat 34 itu, setiap orang yang mau mengikut aku, ya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, ya, dan mengikut aku. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa dua kali ya disebut di sini mengikut Yesus? Nah, kalau kita bisa perhatikan di sini, berarti ada sesuatu harga yang harus kita bayar. Di dalam mengikut Yesus ada harga yang harus kita bayar. Di dalam mengikut Yesus ada sesuatu pengorbanan yang harus kita lakukan. Nah, itulah dikatakan bahwa kita harus mengikut Yesus. Yang pertama tadi, kalau kita perhatikan, kata mengikut Yesus di sana itu baru dikatakan, barang siapa yang mau mengikut aku. Dan kata kalimat yang kedua yaitu, ia harus mengikut aku. Nah, contohnya saya ilustrasikan untuk kita semuanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ataupun seorang pemimpin tour, ya, pemimpin tour itu gate, ya, mungkin seorang gate. Ayo, siapa yang mau ikut tour ke Bali? Ke Bali selama 1 minggu, ya, pada musim lebaran. Nah, siapa yang mau ikut? Nah, ini baru dikatakan siapa yang mau ikut.
Nah, tentu akan ada orang berkata, "Oh, saya mau ikut, saya mau ikut, saya mau ikut, dan saya mau ikut." Nah, kalau mau ikut tour, ya, kalau mau ikut tour selama seminggu ke Bali, tentu kita harus siap sedia bayar harga dan juga berkorban. Apa yang harus kita relakan, apa yang harus kita korbankan, dan kita bayar harga, yaitu yang pertama, kita mau nabung duit kita untuk tour selama seminggu ke Bali. Kita berani nabung dan mau menabung, sehingga tiba saatnya nanti kita bisa ikut tour ke Bali. Nah, saudara, itulah dikatakan orang yang mau mengikut Yesus, orang yang mau mengikut Yesus berarti dia harus mau berani bayar harga, berkorban, dan juga mau menyangkal diri, mau memikul salib. Itulah yang layak dikatakan mengikut Yesus. Dia harus mengikut Yesus. Kalau mau mengikut Yesus, harus berani bayar harga, harus berani menanggung konsekuensi, harus berani yang namanya berkorban. Puji Tuhan, saudara-saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman kita. Orang yang mau mengikut Yesus harus mau menyangkal diri, harus mau memikul salib, dan ia harus mengikut Yesus seumur hidupnya dengan setia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh meneguhkan iman kami, dan firman-Mu ini Tuhan boleh memberkati kami. Biarlah Tuhan yang saat ini Tuhan boleh mendengar firman Tuhan ini, mereka yang sedang lemah dikuatkan, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang berbeban berat diberikan Tuhan jalan keluar, dan juga mereka yang sedang menghadapi persoalan hidup, Tuhan tolong mereka. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman-Mu juga Tuhan akan terus menumbuhkan kerohanian kami dan iman kami Bapa. Biarlah Tuhan hamba-Mu boleh selesai berbicara, tetapi Roh Kudus akan terus mengingatkan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan atas kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin.